juga Roma. Di awal tahun 1944, pasukan Jerman yang berada di Italia mengambil posisi di daratan tinggi. Sementara itu, pasukan sekutu berada di daratan rendah. Tentu saja posisi ini membuat pasukan sekutu kesusahan untuk menghadapi pasukan Jerman. Namun pasukan sekutu diharuskan menyerang Monte Cassino. Akibat situasi sekutu yang tidak menguntungkan, pasukan sekutu mulai meminta bantuan udara untuk menjatuhkan puluhan bom di sekitar Monte Cassino. Akibat serangan udara tersebut, banyak tentara Jerman berguguran. Namun dengan sisa tentara Jerman yang masih bertahan, masih tetap berjuang. Bahkan pasukan Jerman mampu membuat pasukan sekutu terpojok di sisi lereng. Dikarenakan sekutu terpojok di sisi lereng, mereka berencana melakukan pengeboman ke sebuah bangunan yang mereka anggap bangunan tersebut merupakan tempat perlindungan pasukan Jerman. Dan bangunan itu bernama Cassino yang merupakan monumen budaya. Namun dalam masa perang ada aturan larangan mengebom monumen budaya. Kemudian Presiden Roosevelt memberi instruksi bahwa pasukannya dilarang untuk mengebom Monte Cassino dikarenakan bangunan tersebut merupakan keagamaan penting. Namun karena mereka menganggap benteng tersebut merupakan benteng pertahanan tentara Jerman, akhirnya mereka diperintahkan oleh Presiden untuk mengebom Monte Cassino. Monumen budaya biara tersebut berubah menjadi debu. Namun sayangnya, sekutu mendapat laporan dari intelijen yang keliru. Sekutu salah memperkirakan adanya tentara Jerman di Monte Cassino, yang pada kenyataannya tidak ada satupun tentara Jerman yang berdiam diri di sana. Justru di dalam Monte Cassino hanya terdapat warga sipil yang bersembunyi untuk berlindung dari peperangan yang terjadi. Dibutuhkan waktu selama 4 bulan pertempuran yang kejam itu terjadi sebelum akhirnya sekutu berhasil menjangkau ibu kota Italia. Setelah benteng Eropa terbuka di Inggris, sekutu mulai melancarkan operasi rahasia yang mengubah jalannya perang, dan serangan yang akan dilakukan oleh sekutu dikenal sebagai serangan D-Day. Bulan Juni tahun 1944 menjadi momen yang krusial bagi pasukan sekutu yang berkumpul di selatan Inggris. Persiapan matang ini dilakukan oleh pasukan darat, udara, dan laut yang bersatu untuk melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Eropa yang dijaga ketat oleh pasukan Nazi Jerman. Our sons this day have set upon a mighty endeavor. Lead them straight and true. They will need thy blessings, for the enemy is strong.
Setelah semua persiapan alat tempur dipersiapkan, barulah ratusan ribu tentara sekutu yang didukung oleh kekuatan udara dan laut memulai perjalanan mereka melintasi Selat Inggris, sehingga pantai Normandia dipenuhi oleh kapal-kapal laut sekutu yang mulai mendekati pesisir Perancis. Kapal-kapal perang mengawal dengan cermat mengamati situasi, sedangkan pesawat tempur menyapu langit memastikan jalur mereka aman dari serangan udara musuh. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. We will accept nothing less than full victory. Good luck. Saat armada sekutu sudah mendekati pesisir Perancis, mereka mulai turun dari kapal berpindah ke perahu yang akan membawa para prajurit ke garis pantai. Sementara itu di garis pantai, Hans Heinze, seorang prajurit angkatan darat Jerman yang bertugas sedang memandangi laut lepas dengan teropongnya, hatinya mulai berdebar saat melihat ratusan kapal berlayar cepat ke arah mereka. Menyadari bahwa pertempuran besar-besaran akan terjadi di pantai ini, dengan cepat ia memberitahu rekan-rekannya untuk bersiap melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu yang akan menyerang mereka. Dalam keadaan tergesa-gesa, pasukan Jerman mulai mengaktifkan pertahanan mereka, mempersiapkan senjata-senjata, dan mengatur posisi pertahanan di sepanjang pantai. Sementara itu, di posisi pasukan sekutu yang berada di atas perahu, mereka tak menyadari bahwa posisi mereka telah diketahui oleh pasukan Nazi. Mereka pun langsung digujudkan dengan tembakan pertama dari pasukan Jerman, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Dalam pertempuran yang sengit ini, banyak pasukan sekutu yang gugur karena mereka tidak memiliki tameng yang cukup, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi senapan mesin pasukan Nazi Jerman. Akibat kekurangan tameng, membuat mereka harus berlindung di balik tembok batu yang memanjang di garis pantai. Banyak pasukan sekutu yang gugur dan terluka parah di pertempuran ini. Dalam keadaan yang sangat sulit dengan posisi mereka yang sudah terpecah belah, pasukan sekutu tak memiliki pilihan lagi selain menyerah menjadi tawanan atau melawan meski dalam kondisi sekarat. Namun di antara pilihan yang suram ini, semangat perlawanan mereka tetap menyala dan membara walaupun posisi mereka saat ini tidak menguntungkan bagi mereka. Kini mereka menunjukkan keteguhan hati dan keberanian yang tak tergoyahkan dalam menghadapi kengerian perang. Dan akhirnya mereka kembali melakukan penyerangan dan keberanian mereka berhasil membuat Nazi mundur dari pantai ini. Dan pasukan sekutu yang masih terluka tetap berusaha untuk mengejar sampai masuk ke dalam wilayah pemukiman. Mighty Allied armies have made successful landings in North France in history's greatest invasion. Setelah pasukan sekutu berhasil merebut beberapa wilayah di Prancis Utara, mereka mendapat bantuan tambahan dari pasukan ringan udara dan parasutis yang langsung terjun ke Prancis Utara. Fighter-borne troops and parachutists rained down from the sky early today. Setelah pantai berhasil diamankan, barulah armada sebanyak 4.000 kapal menurunkan pasukannya di pantai ini, dan misi selanjutnya pasukan sekutu akan berperang sampai ke ibu kota Jerman, yaitu Berlin. While a vast armada of 4,000 ships disgorged ground troops on Hitler's fortified shore. There's no moment now to slack. Hard as it may seem after 5 long years of war to bring this slaughter to an end.
Sementara itu, di belahan Pasifik, pulau-pulau yang masih dikuasai oleh Jepang masih menjadi sasaran Angkatan Laut Amerika yang bertekad untuk memaksa Jepang kembali ke tanah air mereka. We are on the offensive all over the world, bringing the attack to our enemy. Dalam beberapa pertempuran yang terjadi, banyak armada Jepang yang dihancurkan. Our pilots had scored the greatest aerial victory in the history of naval warfare. 402 planes to our 26. Sedangkan di wilayah timur Eropa, tentara merah Stalin terus melancarkan serangan besar kepada pasukan Hitler. Pertempuran yang terus berlangsung di Eropa antara Nazi Jerman dan tentara merah Stalin, pasukan Stalin berhasil memukul mundur pasukan Hitler, dan kini pasukan Stalin mulai mendekati Warsawa yang diduduki oleh pasukan Hitler sejak awal perang. Sementara itu, pasukan perlawanan Polandia mulai merasa senang dengan berita tentang pasukan merah Stalin yang sudah mendekati Warsawa. Hal ini membuat pasukan perlawanan Polandia mulai berani melakukan perlawanan terhadap pasukan Nazi Jerman yang berada di tengah Warsawa. Bulan Agustus 1944, rakyat Polandia mulai membuat barikade atau pertahanan untuk menghalau pasukan Nazi Jerman. Mereka berharap bisa bertahan sampai tentara merah tiba. Kemudian dengan senjata seadanya, pejuang perlawanan Polandia yang berada di pinggir kota mulai melakukan penyerangan ke sebuah pos komando Jerman yang terletak di tengah kota Warsawa. Akhir dari pemberontakan ini, pejuang Polandia berhasil menangkap beberapa pasukan Nazi. Hal ini membuat mereka sedikit beruntung dikarenakan mereka mendapat perlengkapan senjata dari pasukan Nazi yang mereka tawan. Dan hal ini merupakan kemenangan pertama pejuang Polandia. Oddziały Armii Krajowej uwolniły i 50 osób cywilnych trzymanych jako zakładników. W czasie akcji padło 30 Niemców. Kemenangan pertama ini membuat semua pejuang Polandia merasa senang. Namun pertempuran masih harus terjadi karena pasukan Nazi yang berada di tengah kota mulai berdatangan untuk merebut kembali pinggiran kota. Akibat kekurangan persenjataan, banyak pejuang Polandia mengalami luka-luka parah. Namun meskipun demikian, semangat perlawanan mereka tidak padam. Pejuang Polandia yang tidak terluka terus mempertahankan wilayah mereka dengan penuh keberanian. Setelah beberapa hari berlalu, pertempuran akhirnya mereda. Melihat keadaan yang sudah aman, salah satu pejuang Polandia bernama Bolesław Begia menyempatkan diri untuk menikah dan acara pernikahannya sempat terdokumentasi oleh kameramen. Menyadari bantuan Soviet akan tiba, kedua pengantin baru ini mengadakan acara. Namun mereka tak menyadari, ternyata pasukan Soviet tak akan tiba di Warsawa. Hal itu dilakukan Stalin karena ia lebih suka jika Nazi Jerman dan Polandia saling berperang. Sementara itu, di bulan Agustus tahun 1944, setelah peristiwa D-Day, pasukan Jerman ditarik mundur dan pasukan sekutu telah berhasil mendarat di utara Perancis. Kini mereka bergerak maju untuk membebaskan Paris. Sedangkan di Paris, para warga Perancis yang berada di Paris mulai bangkit untuk merebut kembali kota Paris dan para warga mulai melakukan perlawanan terbuka terhadap Nazi Jerman. For a summary of developments on the Western Front, Admiral takes you to Paris. All is this. All to the barricades. All to the fight. Parisians forward. The French
U.S. resistance carrying on open warfare with the Germans, risking their lives for an ideal. Beda nasib dengan kaum pemberontak di Warsawa, para pejuang Paris beruntung mendapatkan bantuan dari pihak sekutu. Hal ini membuat pasukan Nazi menarik mundur semua pasukannya ke Belgia. Dibutuhkan 11 minggu untuk membebaskan Paris dari kedudukan Nazi Jerman. Para penduduk yang sudah bertahun-tahun berada dalam situasi tekanan akhirnya bisa merasakan kembali kebebasan yang mereka rindukan begitu lama. Para prajurit pun disambut hangat oleh para warga di Paris. Mereka dengan antusias memeluk dan mencium para prajurit yang telah berjuang untuk memulihkan kebebasan mereka. Setelah berbahagia sepanjang pagi itu, mereka menangkap prajurit Nazi yang tidak bisa melawan lagi. Kemudian siang harinya, warga memberitahu nama-nama kolaborator yang dekat dengan Nazi, termasuk wanita yang menjadi kekasih prajurit Nazi. Bagi mereka, ini dianggap sebagai pengkhianat. Maka dari itu, mereka menangkap semua warga Paris yang terlibat dengan Nazi Jerman. Mereka berbondong-bondong pergi ke alamat para wanita yang sudah berhubungan dengan Nazi Jerman selama perang terjadi. Para wanita yang telah berkhianat diseret ke tengah kota dan mereka dibotak lalu dipermalukan di depan semua para warga. Sementara itu, di Warsawa, pasukan pejuang Polandia mulai panik dikarenakan pasukan merah Stalin tak kunjung tiba dan kini pasukan Jerman sudah sampai pada misi membumi hanguskan Warsawa. Setelah beberapa minggu, pasukan pejuang Polandia meminta bantuan pasukan sekutu. Namun tidak ada satupun negara yang merespon permintaan bantuan mereka. Dan setelah berbulan-bulan bertahan dari serangan Nazi Jerman, akhirnya pasukan pejuang Polandia pun dipaksa menyerah. Dan pada akhirnya, semua warga dan pasukan pejuang Polandia menyatakan menyerah kepada pihak Nazi Jerman. Setelah pasukan Polandia menyerah, pasukan Nazi yang sangat kejam datang ke Polandia, yaitu pasukan SS. Kehadiran pasukan SS membuat semua warga Polandia keringat dingin dikarenakan mereka tahu bahwa pasukan SS datang hanya untuk membunuh para warga Polandia. 180.000 pria, wanita, dan anak-anak dibantai dalam waktu yang sangat cepat. Dan para warga yang masih hidup digiring ke sebuah kereta yang menuju ke Jerman dan mereka akan melalui sisa perang di kamp tahanan. Sementara itu, di belahan Pasifik, pasukan Amerika melanjutkan kampanye penjelajahan dan kini mereka akan memasuki Pulau Saipan dan Peleliu. Jika pasukan Amerika mampu merebut Saipan dan Peleliu, maka Amerika Serikat mendapat basis yang strategis untuk menempatkan pesawat pengebom B-20 Super Fortress. Pesawat-pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup untuk melakukan serangan langsung ke wilayah Jepang tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar di tengah jalan. Maka dari itu, jika Jepang berhasil menguasai Saipan dan Peleliu, mereka akan berada dalam jangkauan bom menuju sasaran utama, yaitu Jepang. Bulan Juni 1944, di pesisir pantai Saipan, pasukan Amerika mulai memasuki Pulau Saipan. Hal pertama yang dilakukan pasukan Amerika adalah membombardir besar-besaran Pulau Saipan dari kapal laut Amerika.